Sekalian, inilah republik kita. Entah sampai kapan seperti ini. Yang pasti, penguasa ingin menggiring opini publik tentang teroris, Islam jahat, Islam radikal, Islam radikal segala macam itu lewat media massa. Mereka berkolaborasi seperti itu. Begitu muncul langsung televisi mengatakan Mabes Polri diserang. Seru banget gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa zaman sudah berubah. Televisi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Tidak menjadi satu-satunya sumber informasi. Justru yang lebih dahsyat adalah informasi di tangan masing-masing orang yang bernama handphone, smartphone. Ini informasi bertubi-tubi, berseliweran, kapan saja bisa, kapan saja dibuka bisa. Kalau televisi jam-jam tertentu dan setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Saudara, masih soal bom Makassar yang kemudian disambung dengan penyerbuan. Bukan penyerbuan lah, bukan banyak penyerangan. Nah, penyerangan Mabes Polri. Wah, berita ini luar biasa judulnya, penyerangan Mabes Polri diserang oleh terduga teroris perempuan yang kemudian tewas ditembak mati. Nah, ini gini deh, sebelum saya panjang lebar saya unjukin ini aja deh. Ini menyikapi bom, serangan segala macam, netizen kita ini nakal-nakal. Memang nggak bisa enggak bahwa ada, terasa sekali ada upaya-upaya khusus dari penguasa untuk menggiring opini bahwa ada terorisme yang dalam skala yang paling remeh adalah supaya dana cair dan sebagainya, kan gitu kan. Tapi dari sisi ideologi juga ada ini untuk mendiskreditkan Islam, menyerang Islam, lebih khusus lagi ya, mohon maaf kalau saya sebut nama, untuk menyerang dan mendiskreditkan Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam FPI-nya. Walaupun sudah dibubarkan, walaupun Habib sudah di penjara, tengah menjalani persidangan yang dipaksakan secara zalim, pasal-pasal selundupan yang luar biasa. Nah, tapi ini semua ada dugaan untuk menutupi cerita tentang kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 yang dikenal kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Karena apa? Karena menurut orang-orang yang mencoba menganalisis peristiwa ini semua, mereka diduga mereka tuh penguasa zalim ini, ya, para pejabat publik yang tidak amanah ini, yang berkhianat ini, yang menzalimi umat Islam dan khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dengan korupsinya, dengan KKN-nya, dengan politik dinastinya dan sebagainya, itu khawatir jika kasus penembakan laskar di kilometer 50 ini dibiarkan menggelinding atau menjadi bola salju yang semakin besar, bisa menjadi pintu masuknya kekuatan asing. Kalau sudah asing masuk, ya tidak bisa lagi kong kali kong, tidak bisa lagi mengatur rencana, mengubah barang bukti, mengatur barang bukti, menunjuk kamu yang berperan, kamu jangan, kamu sembunyi dan sebagainya dan terusnya. Nah, ini yang dibaca oleh para netizen khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Bayangkan ada meme, ini bagus secara grafis, secara artis bagus. Kilometer 50 saat kepepet dan mentok kasus KM50, goreng isu teroris. Ya, aduh, luar biasa. Banyak lagi. Nah, ini bicara soal terduga bom di Makassar. Ada pasangan suami istri, kata polisi. Cepat betul tahu ya, hanya dalam hitungan jam diketahui pelakunya pasangan suami istri, baru menikah 6 bulan, perempuannya sudah hamil 2 bulan atau 4 bulan. Namanya si ini cepat betul, polisi kerja gercap, kalau kata anak-anak bukan gercap, gerak cepat, gercap ya. Tapi untuk kasus yang tadi kilometer 50 sudah berbulan-bulan untuk menyebut nama polisi yang terduga
menembak Laskar pun tidak pernah muncul namanya. Tapi hari ini begitu ceder gitu siangnya atau beberapa jam kemudian langsung muncul berita, wartawan langsung mewawancarai keluarganya, tetangganya. Ini dia nggak sosialis, dia nggak bersosialisasi, orangnya tertutup dan sebagainya. Luar biasa penggarapannya. Nah, ini ada gambar kan begini nih, macam-macam nih gambarnya nih. Pertama gambarnya seperti ini. Nah, ada anak pasangan suami istri. Tapi pasangan suami istri itu kemudian ditanggapi dengan macam-macam. Tuh, ketahuan editan. Lihat yang bonceng pun hadap ke kanan, harusnya ke kiri. Tuh. Nanti lihat ya. Nah, kayak gini. Ada lagi ini lagi. Nah, ini dia nih yang saya maksudnya. Ini kan terduga teroris yang gambarnya disebarkan oleh polisi. Ada seorang laki-laki membonceng perempuan bercadar lengkap. Ya kan? Ini dengan pakaian seperti ini mau masuk gereja, lalu meledakkan diri, kata Agus Susanto II dalam Twitter ocehannya ini. Dengan pakaian seperti ini mau masuk gereja, lalu mau meledakkan diri. Aduh, jadi ini benar-benar mengganggu akal sehat. Nah, ini kembali soal Susanto lagi nih. Kata polisi, ini foto dua terduga pelaku bom Makassar sebelum meledakkan diri. Lalu dia tanya, siapa yang moto? Dari CCTV mana? Dari CCTV-nya high resolution. CCTV apa? Yang posisinya serendah itu. Nah, ini. Jadi posisi CCTV sehingga orang yang di film foto itu tampak dengan jelas. Apa CCTV-nya high resolution ya. Jadi gambarnya jernih, tajam. Lalu CCTV yang di mana dipasang kok bisa serendah itu, bisa sampai muka kelihatan? Kan biasanya kan kalau CCTV kan di atas, sehingga yang kelihatan hanya kepala ke bawah gitu. Ini bisa menyorot muka. Aduh, nih ya. Ada lagi dari orang lain lagi. Biasanya memasuki area yang berseberangan dengan kita atau kelompok kita itu diperlukan sebuah penyamaran untuk menyembunyikan identitas diri supaya tidak timbul kecurigaan dan kita pun bisa diizinkan masuk. Lalu bagaimana dengan pelaku teror? Ini malah lucu banget. Mau masuk gereja tapi pakaiannya identik dengan Islam. Dan lebih lucunya lagi harus bawa KTP yang bisa menunjukkan bahwa dia orang Islam. Biar diakui dunia bahwa pelakunya benar-benar orang Islam. Dagelan. Tanda seru. Tuh ya. Aduh. Jadi memang gimana nyebutnya ya? Ya, masih dah, CCTV lagi dah. Nanti komentarnya nanti saya coba bacain aja. Ini ada Anonymous, your name. Di Indonesia, CCTV-nya sudah 4K ya. Ini pixelnya maksudnya 4K ya. Bisa jelas gitu ya zoom, bisa jelas gitu ya di zoom. Pelaku bom bundir tuh bunuh diri. Berada di tempat dan pada saat yang tepat. Hayo, ngaku siapa yang memotret Mas dan Mbak tersebut. Nah, kan? Kok kayak sinetron? Skenarionya jelas, langkah demi langkah si aktor tersorot kamera. Nah, ini dia. Ya. Jadi memang saya nggak tahu CCTV itu, setahu saya statis ya, manteng ya. Manteng, tapi kalau kita lihat video yang beredar di grup-grup WhatsApp itu tentang misalnya perempuan yang disebut menyerang markas besar polisi, Mabes Polri ya. Itu kamera ngikutin loh yang disebut CCTV itu, saya nggak ngerti kok bisa ya. Perempuan tuh jalan ke sini, ke kanan, terus ke depan pos polisi, pos jaga, terus mundur lagi nyebrang di tikungan trotoar, terus tembak jatuh. Jadi kameranya bisa ngikutin ya. Artinya apa nih? Artinya kamera digerakkan. Mau manual begini atau dipencetnya digerakkan kan gitu kan? Dan kok bisa tahu pada posisi yang pas perempuan itu sedang ada? Berarti gitu kan? Apakah skenario apa? Kamu jalan situ ya, kamera siap gitu, atau begitu? Saya nggak ngerti deh. Tapi memang seperti kata netizen ini disebutkan berada di tempat dan pada saat yang tepat. Hayo ngaku siapa yang memotret Mbak dan Mas tersebut. Kemudian lagi, kok kayak sinetron? Skenarionya jelas, langkah demi langkah si aktor tersorot kamera. Seperti saya bilang tadi, seperti perempuan tadi, langkah demi langkah si perempuan tadi tersorot kamera. Setahu saya, sekali lagi setahu saya, CCTV statis dan gambarnya tentu saja tidak high resolution seperti ini.
gambarnya pun putus-putus, nggak jelas, buram dan sebagainya. Tapi ini warna merahnya jelas, ya kan, hijaunya jelas. Saya nggak tahu nih CCTV canggih banget. Nah ini dia nih, karena tadi pelakunya bawa KTP dan sebagainya. Ini netizen lucu nih. Teroris bawa KTP, ini mau meneror apa ngajuin pinjaman online. Ya ada 3 laki-laki nyengir dengan gigi yang bolong di tengah. Tentu ini editan sekali ya, tapi lucu aja bagaimana netizen menumpahkan rasa kesalnya dalam satir-satir yang menohok sebetulnya. Tapi saya nggak tahu apakah para penguasa negeri masih punya rasa malu dan sebagainya. Di luar itu saudara, ada orang asing. Nah ini dia, satu lagi ya, sorry banget, tambah lagi ya. Polisi memamerkan sejumlah barang bukti yang disita dari tempat terduga teroris, baik di Condet, di Makassar, dan itulah tadi saya katakan bahwa begitu bom ledak, hanya beberapa jam kemudian polisi gerak cepat bisa menelusuri jaringannya, siapa di mana, sembunyi di mana, digerebek dengan seabrek barang bukti. Cepat sekali. Tapi untuk kasus penembakan kilometer 50 berbulan-bulan, saya sebut ini berbulan-bulan, polisi-polisi yang sudah diidentifikasi diduga pelaku pun tidak diumumkan namanya. Inisialnya pun tidak diumumkan. Bahkan disebut mobil Land Cruiser yang datang dalam hari itu, seorang laki-laki berbuka klimis memberikan instruksi ini kepada orang-orang di lapangan itu. Kemudian mereka berkumpul membuat selebrasi seperti tim voli yang sudah berhasil memasukkan smash ke kubu lawan. Itu tidak bisa ketahui mobil siapa nama laki-laki tadi, perannya sebagai apa, pangkatnya apa di kantor, posisinya apa, jabatannya apa. Bahkan untuk nomor polisi Land Cruiser pun tidak diungkap. Baik Komnas HAM yang canggih itu maupun Mabes Polri tidak mengungkap. Tapi ini bom bisa langsung jebret, padahal bom Makassar orangnya hancur, tercerai-berai, tapi bisa ditelusuri dengan sangat cepat. Dahsyat polisi kita. Nah, ini ada Thailand, negara yang beternak manusia tulang lunak malehoi, gemoy. Maksudnya para LGBT ya, di Thailand kan banyak sekali gitu kan. Thailand, negara yang beternak manusia tulang lunak malehoi, gemoy, gemes aja. Barbuk terorisnya berupa senjata mematikan. Nah, di negara Wakanda yang katanya nih ya, negara yang way banget ada teroris, barbuknya buku ama baju. Lu kemana aja? Sauda, bangun gih, tidur lu terlalu miring. Sauda dibawa-bawa. Jadi anak ini, orang ini, netizen ini ingin menyindir aparat kita bahwa setiap ada huru-hara teroris yang disita itu buku lah, kaos lah, stiker lah gitu ya. Sementara di Thailand yang banyak LGBT-nya yang melambai-lambai, gemoy-gemoy itu tadi. Kalau ada terduga teroris yang dipamerkan senjata-senjata mematikan. Aduh, gimana nih Johnny kalau begini? Banyak sekali saudara. Top. Jadi memang ada. Kita tidak bisa pungkiri ada upaya-upaya tertentu. Ini misalnya nih ada lagi dalam untuk memperkuat ya. Petinggi BIN ngaku diancam dibunuh usai penembakan Laskar FPI. Petinggi BIN, bos. BIN itu Badan Intelijen Negara ya, bukan ecek-ecek. Ini lembaga yang tak tersentuh. Waduh, ini tak baru kali ini aja memang kita tahu ada jubirnya. Dulu BIN itu bekerja dalam senyap mengumpulkan informasi untuk diberikan kepada kepala negara, itu BIN. Tapi tingginya mengaku diteror. Aduh, lawakan kok ya nggak kelar-kelar gitu loh, kok dahsyat sekali. Aduh. Nah ini ada ungkapan dari seorang Mahardi, ini hapus dulu ya, ini kayak kepraman nunggunya nyari ya nih. Ntar ya dia Hardi, ntar dulu Hardi. Mana ini dia? Oke. Masuk lagi Hardi ya. Tadi buang aja. Ini dari orang asing, John Pilger, jurnalis Australia. Dia mengatakan korban terbesar terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya tak ada perang terhadap terorisme. Yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme.
yang menjadi korban itu umat Islam. Memang. Jadi gini loh, dunia ini, Barat khususnya dan Indonesia mengimpor secara bulat utuh-utuh benar-benar menyudutkan Islam. Benar-benar. Jadi mereka dijarah hartanya, mereka dirusak kehormatannya, mereka bahkan dibunuh nyawanya, darahnya dialirkan. Tidak ada yang berteriak bahwa ini soal kekejaman, ini soal pelanggaran HAM. Contoh paling gampang di Suriah, paling gampang lagi di Palestina. Bagaimana Israel setiap hari menumpahkan darah orang-orang Palestina yang sebagian besar kita anggap orang Islam. Dunia membisu. Amerika yang gagah perkasa bicara HAM, demokrasi segala macam justru berada full di balik mendukung tindakan-tindakan Israel. Tapi begitu umat yang dizalimi tadi, umat Islam yang dizalimi, dirampas hartanya, diusir dari tanahnya, dibunuh, dirusak kehormatannya, malah bangkit melawan, baru mereka bergerak, bangkit dan mengatakan teroris, radikal. Jadi kalau kita melawan disebut teroris radikal. Kalau kita diam saja mereka tidak bunyi apa-apa. Dan ini terjadi di Indonesia juga. Terjadi di Indonesia. Bagaimana di framing seperti itu? Dan tidak ada terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Dan siapa korban terbesar? Korban terbesar adalah terorisme adalah umat Islam. Saudara sekalian, inilah republik kita. Entah sampai kapan seperti ini. Yang pasti penguasa ingin menggiring opini publik tentang teroris, Islam jahat, Islam radikal, Islam radikal segala macam itu lewat media massa. Mereka berkolaborasi seperti itu. Begitu muncul langsung televisi mengatakan Mabes Polri diserang. Seru banget gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa zaman sudah berubah. Televisi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Tidak menjadi satu-satunya sumber informasi. Justru yang lebih dahsyat adalah informasi di tangan masing-masing orang yang bernama handphone, smartphone. Ini informasi bertubi-tubi, berseliweran, kapan saja bisa, kapan saja dibuka bisa. Kalau televisi jam-jam tertentu dan setelah itu lewat. Penguasa lupa. Ada sumber informasi yang jauh lebih masif, jauh lebih jauh lebih menembus penetratif, lebih penetratif dibandingkan televisi atau media-media massa pada umumnya. Kita tunggu bagaimana akhirnya, tapi yang pasti satu pesan utama bahwa segala makar untuk menjudutkan Islam tidak akan pernah berhasil. Sekian dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.